Santapan Harian Minggu 8 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaran kami, menjadi penasehat-penasehat kami. Buatlah kami mengerti petunjuk titah-titah-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Putra Tunggal-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Ulangan 34. Kemudian Musa naik dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, ke puncak Pisga yang di seberang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu Musa hamba Tuhan itu meninggal di sana, di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dia menguburkannya di suatu lembah di tanah Moab berhadapan dengan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal. Matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari. Lalu berakhirlah hari-hari ratapan dan perkabungan bagi Musa. Adapun Yosua bin Nun penuh dengan roh hikmat, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Juga dalam hal segala tindakan penuh kuasa dan perbuatan dahsyat yang dilakukan Musa di hadapan seluruh orang Israel. Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap manusia harus mati sebagai konsekuensi dosa. Namun, kematian Musa yang akan kita lihat dalam nas ini merupakan sesuatu yang unik. Musa naik ke atas gunung Nebo, ke puncak Pisga di seberang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya banyak daerah Kanaan. Tuhan menyatakan bahwa itulah negeri yang Tuhan telah bersumpah akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya yang bisa Musa lihat, tetapi tidak akan dia masuki. Lalu Musa meninggal di sana. Kita baca di ayat yang ke-6, dia menguburkannya di suatu lembah di tanah Moab yang tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika meninggal, dengan mata belum rabun dan kekuatan belum hilang. Selama 30 hari orang Israel menangisi Musa di dataran Moab. Perkataan narator, dia menguburkannya, biasanya dimengerti sebagai Allah sendiri yang menguburkan Musa. Musa memang naik ke gunung sendirian dan tidak ada orang yang tahu kuburnya. Mengapa tidak ada orang yang menemani Musa untuk menguburkannya?
Sepertinya karena Allah tahu bahwa kuburan Musa bisa menjadi jerat bagi umat. Di dalam surat Yudas dicantumkan bahwa Mikael berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa. Yang berarti iblis juga tahu bahwa umat akan mudah dihasut untuk memberhalakan mayat atau kuburan Musa. Kita melihat bahwa kematian Musa unik dalam beberapa hal ini. Musa masih sehat ketika meninggal. Jadi meninggal bukan karena sakit, melainkan karena tugasnya sudah selesai. Musa adalah satu-satunya orang yang dikuburkan oleh Allah sendiri. Hal ini menunjukkan betapa kematian Musa berharga di mata Allah. Umat juga berkabung selama 30 hari untuk Musa, sama seperti Harun. Hal itu menunjukkan kematian pemimpin yang sangat dikasihi dan dihargai bangsanya, dan juga oleh Allah. Musa sangat spesial, dan kita tidak dapat disamakan dengan Musa. Tetapi dari sini kita dapat melihat betapa kematian orang percaya berharga di mata Allah. Dia menghargai setiap jiwa yang kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa kematian orang-orang yang mengasihimu berharga di matamu. Terima kasih karena Engkau menyambut mereka ke dalam kehidupan yang kekal bersamamu ya Allah. Di dalam kasih Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.